Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Samidi SPDI. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam di SMK Al-Fajar Parenggian, Kecamatan Parenggian, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK IAIN Palangkaraya Angkatan Ketiga. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 12 Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek mengajar secara luring di SMK Al-Fajar Parenggian pada kelas 11 semester genap dengan tema hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ini adalah kartu pendaftaran saya. Selamat mengikuti video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah, kalau kita baik, mudah-mudahan semuanya baik dalam keadaan sehat, tidak ada gangguan apapun ya. Amin. Coba kalian tengok kanan kiri kalian, adakah temanmu yang tidak hadir? Ada Pak, Siapa? Firna. Firna tidak hadir. Siapa lagi? Elsa. Elsa tidak hadir. Kenapa? Sakit. Sakit. Ya, kita doakan teman-teman kita yang tidak bisa berada di ini dalam keadaan sakit dan hal-hal lain. Kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Karena doa seorang teman atau seseorang untuk seorang yang lain adalah akan kembali kepada diri kita. Oke, ya. Masih. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, yang lebih baik dan lebih afdol adalah diawali dengan doa. Silakan pimpin doa salah satu dan doa. Oh ya, silakan maju ke depan. Silakan pimpin doa teman-teman ya. Sebelum memulai kegiatan, mari kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, sudah siap belajar hari ini? Oke, coba cek kanan kiri, tengok ada sampah nggak? Nggak ada, bersih? Tadi siapa yang piket? Ya, terima kasih sudah membersihkan kelasnya. Mudah-mudahan selalu ditingkatkan ya. Karena pembersihan adalah sebagian daripada Ada yang ingat hadisnya? Ana dhofatu minal iman. Kalau bersih itu berarti kita punya iman. Ya, makanya sekolah juga harus bersih. Karena terbiasa nanti bawa rumah bersih ya. Paham ya? Jangan sekolahnya nggak bersih, nanti kita juga nggak bersih lagi. Oke. Hari ini kita akan membahas satu bab dalam pembelajaran kita kelas 11 semester 6 ya. Namun sebelum saya masuk ke pembahasan bab, ada nggak yang ingat apa yang kita bahas minggu kemarin? Saya Pak, Oh, boleh. Siapa? Siapa? Apa Siapa? Coba sampaikan. pengertian iman kepada para rasul. Oh, berarti materi kemarin iman kepada Rasul. Coba pengertiannya apa? Silakan sampaikan. Meyakini sepenuh hati bahwa para rasul merupakan seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan syariat agama. Oh ya, bagus. Ada lagi yang lain? Saya Pak. Oh, siapa? Zainal. Apa Zainal? Coba sampaikan. Iman kepada Rasul merupakan rukun iman yang keempat. Ya, tadi sudah pengertiannya, kemudian rukun iman yang keempat ya. Kira-kira masih ada lagi? Saya Pak, Oh, silakan. perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya, sedangkan Rasul adalah manusia pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya dan berkewajiban menyebarkan ke umatnya. Oh ya, bagus sekali. Tepuk tangan buat kita. Itu artinya kalian masih ingat materi-materi kita yang sudah lalu. Jangan dilupakan ya. Ada pengertiannya boleh, perbedaan Rasul boleh, kemudian kedudukan
membahas tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ya, bagaimana kita menghormati guru atau orang tua, terutama orang tua kita. Ya, orang tua kita ada dua. Kalau di rumah ya orang tua kalian, kalau di sekolah bapak dan guru ya orang tua kalian. Ya. Jadi bagaimana kita harus menghormati? Nah, disitulah kita dituntut untuk mempunyai ilmu pengetahuan. Kalau kita nggak sekolah kayak menghormati orang, bagaimana kita bisa menghormati orang? Caranya aja nggak tahu. Maka seorang pendidik atau guru memberikan pencerahan. Seorang penuntut ilmu kewajiban menuntut ilmu. Nah, di kesempatan kita hari ini kita belajar bab tersebut ya. Hari ini tujuan pembelajaran kita, coba kalian perhatikan di slide ini. Silakan perhatikan apa yang akan kita bahas hari ini ya. Kompetensi dasar yang akan kita capai ini bisa kalian pandang ke depan. Ini ada slide-nya. Kompetensi dasarnya adalah yang pertama menganalisis perilaku hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Yang kedua, ini 4.8-nya menyajikan kaitan antara ketauhidan dalam beribadah dan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sesuai Quran surah Al-Isra ayat 23 dan 24 ya. Kemudian ada pun IPK-nya adalah ini ada menganalisis makna menghormati orang tua dan guru. Kemudian yang berikutnya menganalisis kandungan Quran surah Al-Isra ayat 23. Kemudian mengklasifikasikan terkait dengan menghormati orang tua. Kemudian yang keempat pengetahuannya adalah pengambilannya adalah mendesain atau peta konsep tentang paparan bagaimana cara menghormati orang tua dan guru. Tujuan pembelajaran. Nah, dari singkat tujuan pembelajaran ini tujuan pembelajarannya ada di sini teman perhatikan. Yang pertama, setelah melihat tayang video, peserta didik mampu meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai kewajiban agama dengan tahun ya. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru, peserta didik menunjukkan sikap perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi pemahaman Quran surah Al-Isra ayat 23 dan hadis-hadis yang terkait. Kemudian setelah melakukan diskusi, peserta didik menganalisis makna hormat atau menghormati orang tua dan guru sebagai kewajiban agama dengan baik. Berikutnya, setelah melihat slide PPT, peserta didik menganalisis kandungan Quran surah Al-Isra ayat 23 dengan tepat. Kemudian setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik mampu mengimplementasikan Quran surah Al-Isra ayat 23 terkait dengan hormat dan patuh kepada orang tua dengan tepat. Yang terakhir, setelah melakukan diskusi, peserta didik mampu mendesain ya, nanti kalian harus mendesain paparan tentang beragam cara menghormati orang tua dan guru. Mendesain itu membuat kata sederhana ya. Bagaimana cara kita menghormati guru? Buat petanya lebih sederhana. Itu tujuan pembelajaran kita ya. Baik, mari kita lanjutkan. Sebelumnya masih fokus nggak? Masih fokus? Masih fokus? Sebagai menambah rasa fokus kita break sebentar ya, break sebentar biar nggak stres. Santai aja, belajar santai tapi serius. Oke, kita ice breaking dulu ya. Ice breaking itu apa? Intermezzo. Intermezzo itu apa? Selingan biar tak terlalu stres. Ya, setuju ice breaking? Setuju. Ya, baik, silakan. Coba dari antara kalian semua saya minta satu orang maju depan. Siapa yang bersedia? Oh boleh, silakan. Cerita. Maju depan cerita. Berdiri di sini cerita. Nah, yang lain wajib perhatikan tirta karena ice breaking ini adalah menguji konsentrasi Anda ya. Lihat tirta, dengarkan tirta apa yang disampaikan tirta. Nanti ada salah satu orang saya minta berikutnya. Perhatikan dulu apa yang disampaikan tirta. Nanti saya tunjuk orang lagi untuk melanjutkan. Silakan tirta. Perkenalkan, nama saya Tirta Suta. Tempat tinggal Peregean. Sekolah SMK Al-Fajar Peregean. Nama saya Tirta, asal sekolah SMK Al-Fajar. Tempat tinggal di mana? Tinggal di Peregean. Oke, ada tiga tataran. Nama Tirta Suta,
asal sekolah SMK Paringgan, alamat Paringgan. Jelas sudah? Nah, untuk menguji konsentrasi Anda, silakan maju satu orang lagi. Siapa yang sedia? Oh, boleh, siap. Siap, silakan. Tugas Anda menyampaikan apa yang disampaikan oleh teman Anda, kemudian dilanjutkan dengan perkenalan Anda. Silakan. Perkenalkan, yang tadi saya ini nama Tirta, asal sekolah Al-Fajar Paringgan, alamat Paringgan. Dan perkenalkan nama saya juga, asal sekolah Al-Fajar Paringgan, alamat Desa Bukit Harapan. Oke, terima kasih Mas Konsen. Berarti tes berikutnya adalah siswa berikutnya. Siapa? Siapa? Oh, boleh, silakan. Jessica, silakan. Kita tes konsentrasi. Silakan. Perkenalkan, teman saya yang pertama bernama Tirta, asal sekolah SMK Al-Fajar, alamat Paringgan. Dan teman saya yang kedua bernama Junda Samawi, alamat sekolah SMK Al-Fajar, alamat Desa Bukit Harapan. Oke, masih konsen ya? Masih jelas ya? Pertanyaannya jelas? Jawabannya jelas? Jelas. Masih konsentrasi. Kita beri aplaus semuanya. Oke, silakan beri. Terima kasih Tirta, terima kasih Junda, terima kasih Jessica. Berarti kalian mesti fokus. Kalau nggak fokus nanti belajarnya kemana-mana. Oke, terima kasih. Sekarang kita ke pembahasan berikutnya. Kita perhatikan. Karena kita diawali tadi dengan surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Kelihatan? Kelihatan nggak? Bisa ya? Kita baca sama-sama Quran surah Al-Isra ini sebagai dasar pembelajaran kita ini tentang materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kita baca sama-sama ya. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Shadaqallahul adzim. Baik, Bapak akan bacakan sekali lagi, tolong perhatikan ya. Ini adalah materi kita, dasar materi kita, sehingga kalian bisa menghafal nanti dan mampu menelaah maknanya. Perhatikan di slide. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Shadaqallahul adzim. Demikianlah bacaan surah Al-Isra ayat 23 dan 24 ya. Baiklah, kita perhatikan. Ada yang sudah hafal ayat ini? Kira-kira ada yang sudah hafal ayat ini? Belum, nanti dihafal ya. Ya, sebagai implementasi pembelajaran kita. Silakan salah satu di antara kalian bacakan arti ini di kelompok A. Silakan baca satu orang. Artinya, silakan. Kelompok A bacakan. Lewat
berumur lanjut dan pemeliharaanmu. Maka sesekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkan dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, inilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Ya, jadi dari arti kata tersebut mengisyaratkan kepada kita bahwa seseorang anak harus berbakti kepada orang tua. Ya. Seperti disebutkan dalam Isra, ya. Wa qul lahumma uf. Janganlah berkata ah. Maksudnya apa? Maksudnya dalam keseharian kita, kalau kita diperintah orang tua dan sebagainya, maka kita tidak boleh membantah, sekalipun berkata bapak ini menyuruh saja, contoh, itu tidak boleh, ya. Andai pun ada sesuatu yang tidak bisa dikerjakan, maka sampaikanlah kepada orang tua kalian dengan kata-kata yang ma'ruf, menolak dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu baik, ya. Mohon maaf bu, apa bagaimana, tapi jangan langsung berkata kasar atau nadanya ini. Itulah adab dari seorang anak kepada seorang orang tua atau kedua orang tuanya. Pertama adalah oke. Baiklah, coba kalian sebelum kita lanjutkan ke materi intinya, coba kalian simak video berikut. Sejak kecil, saya selalu tahu apa yang saya inginkan, selalu tahu apa yang ingin saya raih. Dengan kerja keras, dengan tangan saya sendiri. Bapak Jati. Sampai pada suatu hari, saya diingatkan sesuatu yang mengubah hidup saya. Jadi, apa pernah kamu melihat tangan dari ibu kamu? Ibu saya tukang sampah, Pak. Tangannya selalu kotor. Jadi, saya nggak pernah perhatikan tangan ibu saya. Satu tangan dari jari, dua tangan kelihatannya 10 jari. Sekarang kamu pulang ke rumah dan kamu melihat tangan dari ibu kamu. Kalau kamu sudah paham, kalau kamu sudah mengerti, kamu kembali lagi ke sini dan kita ngobrol lagi. Ya. Selama ini, saya tidak pernah memperhatikan tangan ibu saya. Tangan yang merawat saya. Membesarkan saya. Menjaga saya. Melindungi saya. Bu, Jati, udah pulang. Gimana sih wawancaramu? Kalau nggak terima nggak apa-apa. Pokoknya kan udah usaha kan? Bu, boleh lihat tangan ibu nggak? Kenapa kamu mau beramal bisa baca garis tangan ibu? Ini kenapa? Bu? Ibu waktu bersihin bekas bangku besi, ibu nggak lihat ada tajam, luka jadi. Kalau ini, Waktu itu ibu lagi nyapu di jalan, kamu telepon, bilang bahwa kamu lulus di tes yang pertama, yang agak bagus. Nah ibu senang banget. Nggak lihat lagi ada kayu yang ngelampir di tangkai sapu ibu.
Gimana kabar kamu hari ini? Semuanya terlihat berbeda hari ini, Pak. Maksudnya? Dua tangan sebenarnya. Tangan ibu saya dan saya. Dua pencari. Dan bila bersatu, kita bisa menjadi lebih kuat. Tangan ibu saya tidak hanya membesarkan saya, tapi juga merupakan sebuah pengorbanan yang dalam membesarkan saya. Dan keberhasilan datang dari sebuah pengorbanan. Apapun hasilnya, kita tidak akan menyerah pada Tuhan. Bagus ya, Dik. Oke, jadi selamat datang di keluarga kami. Terima kasih. Terima kasih. Jadi, jangan menerima kerjaku. Oleh sekarang, saya menjadi yang kursi. Makasih ya. Baik, setelah kalian melihat tayangan video tadi, apakah ada respon dari kalian atau ada sesuatu yang ingin disampaikan? Ada? Saya, Pak. Oh, silakan, Siva. Apa Siva? Pengorbanan seorang ibu tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk kebahagiaan seorang anak. Oh, pengorbanan seorang ibu tidak untuk ibunya sendiri, tapi juga untuk kebahagiaan seorang anak. Betul tidak kira-kira? Betul. Kalau kita lihat dari ilustrasi itu, betul ya? Seorang ibu berkorban untuk kebahagiaan seorang anak. Oke, nah, tepuk tangan buat Siva. Selain Siva, ada lagi yang bisa komen tentang video ini? Oh, silakan. Silakan Zainal. Bagaimana Zainal pendapat Zainal? Suatu prestasi yang ingin dicapai merupakan sebagian dorongan orang tua. Prestasi apapun yang dicapai oleh seorang anak ada campur tangan, doa ataupun dorongan orang tua. Benar nggak? Betul ya? Oke. Ada lagi? Ya, Pak. Oh, masih ada. Silakan. Sunda. Apa Sunda? Kerja keras dengan tangan sendiri dan didorong lain. Ya, orang tua. Bekerja keras artinya ada usaha, kemudian tidak lupa mendapatkan ridho orang tua. Berarti pernyataan pertama betul, kedua betul, ketiga juga betul. Aplaus untuk kalian semua. Oke, materi kita hari ini sangat menginspirasi kita sebenarnya, karena materi kita adalah hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Nah, materi berikutnya yang masih berkaitan itu adalah nanti kita dengan cara berdiskusi. Nah, untuk lebih memahami materi kita hari ini, coba masih ingat materi apa kita? Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Untuk lebih memahami bagaimana kita bisa menghormati dan menaati keduanya, maka pada kesempatan hari ini kita cara belajarnya dengan diskusi kelompok ya. Sebelumnya saya bagi kelompoknya pada 3 bagian ya. Ini sudah ada, mungkin saya bagi ini jadi kelompok A, ini jadi kelompok B, dan ini jadi kelompok C. Jumlah kita banyak ya. Jadi ada 3 kelompok. Nanti saya beri waktu 10 menit kalian untuk mendiskusikan materi-materi yang sudah saya berikan antara kelompok A, B, dan C. Kemudian setelah diskusi selesai, nanti ada gilirannya yang disebut dengan presentasi. Apa yang dipresentasikan? Hasil kalian, hasil kelompok kalian, hasil diskusi kalian, ya. Dirangkum dulu, disampaikan nanti kepada kelompok-kelompok yang lain. Bergiliran, ya. A, B, C gantian. Nanti saling mengoreksi, saling bertanya. Barangkali yang ngajar tanyakan dan sebagainya. Paham ya? Oke. Saya mulai dari sekarang. Saya beri waktu 10 menit. Silakan kalian berdiskusi masalah yang sudah saya bagi. Silakan mulai. Ya, silakan mulai. Kira-kira sudah siap presentasi? Ya. Terima kasih. Siap. Harus siap ya. Ya, Pak. Materi kita adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Siapa di antara kelompok A, B, C yang sudah siap untuk mempresentasikan? Siapa? Mana? Kelompok mana? Kelompok
semuanya akan mengkritik ya, terserah karena sesuai dengan kemampuan kita ya. Silakan. Kelompok A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi materi tentang pentingnya dan patuh kepada orang tua. Yaitu pentingnya seorang anak untuk meminta doa restu dan dari kedua orang tuanya pada setiap keinginan dan kegiatannya, karena restu Allah Subhanahu wa taala disebabkan oleh restu kedua orang tua. Orang yang berbakti kepada orang tua, doanya akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya meminta doa restu kepada orang tua adalah pentingnya meminta doa restu kepada kedua orang tua terdapat dalam sebuah hadis yang artinya ridha Allah terletak kepada ridha orang tua dan murka Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Baihaqi. Perlu ditegaskan kembali bahwa birrul walidain atau berbakti kepada orang tua tidak hanya sekedar berbuat ihsan atau berbuat baik saja, akan tetapi birrul walidain memiliki bakti. Bakti itu pun bukanlah balasan yang setara jika dibandingkan dengan kebaikan yang telah diberikan orang tua. Namun setidaknya berbakti sudah dapat menggolongkan pelakunya sebagai orang yang bersyukur. Imam An-Nawawi menjelaskan arti birrul walidain yaitu berbuat baik terhadap kedua orang tua, baik kepada keduanya, melakukan baik kepada keduanya, bersikap baik kepada keduanya, melakukan berbagai hal yang dapat membuat mereka bergembira, serta berbuat baik kepada teman-teman mereka. Imam Az-Zahabi menjelaskan juga bahwa birrul walidain atau bakti kepada orang tua hanya dapat direalisasikan sebagai memenuhi 3 bentuk kewajiban. Yang pertama, menaati segala perintah orang tua kecuali dalam maksiat. Kedua, menjaga amanah harta yang diberikan orang tua atau diberikan oleh orang tua. Yang ketiga, membantu atau menolong orang tua bila mereka membutuhkan. Cukup sekian dari kelompok saya. Bila ada yang ditanyakan, dipersilakan kepada setiap kelompok. Kita beri aplaus kelompok A. Oke, baik, terima kasih. Saya sampaikan ke kelompok A yang telah memberikan paparannya, presentasinya mengenai masalah yang sudah diberikan. Adakah dari kelompok B dan C yang mau menanggapi, mengkritisi, bertanya, bahkan apapun itu maksudnya? Boleh, silakan, dipersilakan. Ada? Oke, ada. Dari kelompok B untuk kelompok A, silakan. Perhatikan kelompok A, pertanyaan kelompok B, silakan. Ya, semua. Silakan, sampaikan. Apa intisari yang terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 23? Yang kedua, berikan contoh hukum bacaan yang terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Yang ketiga, mengapa kita harus selalu mendapatkan ridho orang tua? Yang keempat, menurut pendapat Imam Az-Zahabi bahwa birrul walidaini dapat direalisasikan pada 3 bentuk kewajiban, yaitu yang pertama, menaati semua perintah kecuali maksiat. Yang kedua, menjaga amanah. Dan yang ketiga, membantu orang tua ketika membutuhkan. Pertanyaan kami adalah, apa yang dimaksud pada poin 1, yaitu menaati semua perintah kecuali maksiat? Oke, apa dulu kelompok B? Ya, pertanyaannya cukup banyak ya dari kelompok B. Silakan kelompok A bagaimana menanggapinya? Silakan diskusinya. Silakan dijawab pertanyaan daripada kelompok B. Apa intisari daripada Quran surah Isra ayat 23? Silakan Pak. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan masyarakat di kelompok B. Apa intisari yang terdapat dalam kandungan surah Al-Isra ayat 23, yaitu pertama, berbuat baik kepada kedua orang tua, yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua, yang ketiga, jangan sesekali mengangkat kakak dan jangan membentak, dan juga jangan berkata kasar kepada kedua orang tua. Oke, itu kelompok B ya. Tadi pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua masih ada ya? Silakan. Silakan pertanyaan yang kedua. Siapa yang menjawab? Saya Pak. Berikan contoh hukum bacaan yang terdapat dalam surah Isra ya. Ini surahnya saya Bapak bantu, silakan. Yang mana yang akan kami sampaikan? Silakan. Minar Rahmati merupakan hukum bacaan alif lam samsiah, karena Minar Rahmati alif lamnya tidak dibaca, melainkan langsung dibaca tajwid yang disebut.
seterusnya. Oke, ada lagi? 1, 2. Ada lagi itu iksanu merupakan matiwat karena iksana merupakan matiwat karena iksan merupakan khomnya diwakafkan dan bertemu alif. Oke, pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga masih ada, tadi ada 4 ya pertanyaan ya. Soalnya pertanyaan ketiga silakan. Pertanyaan ketiga masih dari kelompok B untuk kelompok A. Apa jawabannya? Sudah bisa dijawab? Silakan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu mengapa kita harus selalu mendapatkan ridho orang tua. Ya, alasan Anda. Karena dalam sebuah hadis disebutkan ridho Allah terletak pada ridho orang tua dan murka Allah terletak pada murka orang tua. Oleh karena itu kita harus berbakti kepada kedua orang tua agar mendapatkan ridho orang tua dan ridho Allah. Pertanyaan berikutnya disampaikan oleh siapa? Silakan, Hati. Menurut pendapat Imam Al-Jabi bahwa birrul walidain dapat didalilkan pada 3 bentuk kewajiban. Yang ditanyakan oleh kelompok B adalah poin 1. Apa yang dimaksud pada poin 1, yaitu menaati semua perintah kecuali maksiat. Artinya kita wajib mentaati semua perintah orang tua kecuali perintah yang bertentangan dengan ajaran Islam atau maksiat. Ya. Betul ya? Betul nggak? Betul. Oke, pertanyaan dari kelompok B banyak. Adakah yang lain bisa melengkapi? Kelompok A ada pertanyaan nggak? Kelompok C? Oh, kelompok C ada. Silakan, kelompok C. Silakan berdiri sampaikan pertanyaannya ke kelompok A. Pertanyaan dari kami untuk kelompok A yaitu apa yang dimaksud dengan berbakti kepada orang tua dengan membantu orang tua yang sedang membutuhkan pada poin 3. Ada lagi? Sudah Pak. Cukup 1? Oke, silakan kelompok A masih. Kelompok B bisa menjawab atau langsung kelompok A? Oh, kelompok A. Silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok E. Apa yang dimaksud dengan berbakti kepada orang tua dengan membantu orang tua yang sedang membutuhkan pada poin 3? Jawabannya, kita harus berbakti kepada orang tua apapun keadaannya. Karena itu merupakan kewajiban kita sebagai anak dan di dalam harta kita ada hak orang tua. Sudah ya? Berarti itu pendapat-pendapat daripada kelompok A. Pertanyaan dari kelompok B sudah, kelompok C sudah disampaikan, jawabannya sudah. Bagaimana jawabannya dari kelompok A, B dan C sudah bisa diterima belum? Sudah. Karena jawabannya cukup jelas, mari kita beri aplaus untuk kelompok A. Sekarang Bapak akan menyimpulkan secara global, secara umum pembelajaran kita pada kesempatan hari ini pada materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Jadi kesimpulan A ataupun C benar. Cuman saya menguatkan sedikit, menambahkan ya. Jadi apapun kita, siapapun kita nantinya, kita sekarang menjadi siswa. Jadi yang harus kita lakukan sekarang adalah patuh terhadap semua aturan yang ada di sekolah. Contohnya, karena materi kita hormat pada guru, yang hormatilah guru. Maksud menghormati guru bukan hormat burak gitu ya, tapi bagaimana kita mengaplikasikan akhlak kita. Yang kedua adalah hormat patuh kepada orang tua. Siapapun kita, jadi apapun kita, yang tadi disampaikan oleh kelompok C bahwa ridhonya Allah itu terhadap pada ridho orang tua. Jadi kalian sebagai siswa dalam rangka menuntut ilmu, carilah dulu ridho orang tua, kemudian Allah akan meridhoi langkah kita. Demikian ya. Untuk mengecek pemahaman kita hari ini, Bapak akan berikan soal tes akhir tes. Bagaimana kalian memahami dari awal sampai akhir, nanti saya bagikan satu lembar kertas, silakan nanti dijawab. Untuk tugasnya nanti bisa dikirim ke grup ya. Nanti tugasnya dua, satu menjawab soal, yang kedua adalah membuat desain peta konsep. Peta konsep bagaimana kita menghormati orang tua dan guru. Nanti kalian bikin peta konsepnya seperti apa dalam bentuk sederhana ya. Dalam kertas bikin peta konsep, nanti disampaikan di grup ya. Kita kan punya grup ya, melalui link boleh. Untuk sementara nanti saya berikan pertanyaan ini. Ini untuk menguji pemahaman kita pada materi hari ini. Silakan Anda kerjakan soal berikut. Silakan tulis nama Anda masing-masing. Dijawab soalnya.
Beri nama ya. Oke, baiklah anak-anak sekalian. Demikianlah ayat pembelajaran kita. Namun sebelum saya menutup pembelajaran kita, Bapak lihat hasilnya cukup baik. Ini ada dapat 100, tapi ada yang salah satu ini ya. Mungkin dia kurang fokus melihat ayatnya ya. Gak apa-apa. Tapi secara umum ini baik ya. 100, 80 berarti cukup salah satu saja. Berarti secara umum kalian bisa menguasai materi hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Nanti yang kurang benar satu tuh cek lagi ya seperti apa. Fokusnya berarti berkurang. Ya, demikian mungkin akhir dari pembelajaran kita. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan dalam materi yang lain ya. Mari kita tutup. Demikian pembelajaran kita yang bisa saya lakukan hari ini. Mungkin mudah-mudahan kita bisa ketemu di minggu depan dengan materi yang lain. Hari ini materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru Bapak anggap selesai karena indikatornya sudah tercapai, nilainya sudah bagus ya, rata-rata ya, sudah bagus katanya. Mungkin minggu depan kita mencoba ke materi yang lain. Tetap semangat, jangan lupa berdoa, jangan lupa belajar di rumah untuk tetap menggapai cita-cita di masa yang akan datang. Ingat, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru adalah kunci keberhasilan kita dalam belajar. Mari kita tutup kegiatan ini dengan sama-sama membacakan doa hamdalah. Alhamdulillah. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.